Pernah kepikiran gak sih, kalau pengalaman hidup kakek nenek kita, apa yang mereka makan, stres yang mereka alami, itu ternyata bisa ninggalin jejak biologis di diri kita. Puluhan tahun kemudian loh. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah ya. Tapi ternyata sains baru aja mulai mengungkap sebuah mekanisme pewarisan yang, wah, luar biasa. Jadi, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa iya pengalaman kakek kita itu benar-benar bisa mengubah biologi kita? Ini bukan soal cerita keluarga atau warisan harta ya, tapi sesuatu yang tertanam langsung di dalam sel-sel tubuh kita. Dan ternyata jawabannya mungkin ada di makhluk yang kelihatannya sepele banget. Sebuah penelitian keren dari UC Santa Cruz yang mempelajari cacing bernama C. elegans mulai ngasih kita jawaban. Dan jawaban ini menantang semua yang kita kira kita tahu soal genetika. Ini bukan cuma spekulasi loh. Peneliti utamanya, Susan Strom, menjelaskannya dengan sangat gamblang. Ada hubungan sebab akibat yang nyata. Apa yang terjadi pada sperma bisa mempengaruhi bukan cuma anaknya, tapi juga cucunya. Coba kita bedah, gimana caranya mereka bisa sampai pada kesimpulan ini. Oke, bagian pertama ini kita sebut hantu sang kakek. Kenapa? Soalnya ini tentang gimana pengaruh dari generasi yang udah lama berlalu, itu masih bisa menghantui atau mempengaruhi generasi sekarang. Lewat sebuah mekanisme biologis yang nggak kelihatan. Jadi apa sih yang sebenarnya para ilmuwan ini lakukan? Gampangnya, mereka itu seolah-olah menghapus satu catatan tempel kimiawi dari protein yang ngegulung DNA di sperma cacing. Hasilnya, wah jadi kacau secara genetik. Keturunannya malah punya gen-gen yang harusnya cuma aktif di sel saraf, malah nyala di jaringan reproduksi. Dan bagian paling gilanya, efek ini bertahan sampai ke generasi cucu. Nah, ini kan jadi menimbulkan pertanyaan besar. Kok bisa? Kalau DNA-nya nggak berubah, gimana caranya informasi ini bisa diwariskan? Jawabannya ada di sebuah bidang yang namanya epigenetika. Sederhananya gini, epigenetika itu kayak lapisan instruksi di atas DNA kita. DNA-nya sendiri nggak terubah sama sekali. Tapi tanda-tanda kimiawi inilah yang ngasih tahu sel kita gen mana yang harus dibaca dan mana yang harus diabaikan. Biar gampang bayanginnya, gini deh. Anggap DNA kita itu kayak buku resep raksasa. Genetika itu ya resep-resepnya, yang udah paten, nggak bisa diubah. Kalau epigenetika, dia itu kokinya. Si koki ini bisa ngasih stabilo ke resep tertentu, ngasih catatan, jangan pakai ini. Atau bahkan ngejepit halaman biar nggak kebaca. Nah, pengalaman hidup kita, misalnya diet atau stres, itu bisa mengubah catatan-catatan si koki ini. Kalau secara fisik, tanda-tanda epigenetik ini kerjanya dengan mengubah cara DNA kita dikemas. Coba bayangin DNA kita itu melilit di protein yang namanya histon, kayak benang di gulungannya. Kalau lilitannya kenceng banget, mesin sel nggak bisa baca, dan gen itu jadi mati. Tapi kalau lilitannya dilonggarin, gen itu bisa nyala. Nah, di studi cacing tadi, para peneliti secara sengaja mengubah kekencangan lilitan ini, dan efeknya ternyata ke bawah terus. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menantang, tapi juga paling menarik. Gimana caranya catatan si koki ini bisa selamat dari satu generasi ke generasi berikutnya? Biasanya, tubuh kita itu punya tombol riset biologis yang besar banget. Jadi setelah pembuahan, sebagian besar tanda epigenetik ini dihapus total, biar embrionya bisa mulai dari lembaran yang bersih. Ini kayak kita menghapus semua catatan tempel di buku resep sebelum dikasih ke generasi berikutnya. Terus gimana caranya ada tanda-tanda yang bisa lolos? Disinilah kita perlu bedain dua konsep penting. Pertama, pewarisan intergenerasional. Ini artinya ada paparan langsung. Bayangin seorang ibu hamil terpapar sesuatu. Janinnya atau generasi F1 jelas terpapar. Sel-sel reproduksi di dalam janin itu yang nantinya bakal jadi F2 juga ikut terpapar. Tapi yang kedua, pewarisan transgenerasional. Nah, ini baru pewarisan sejati. Ini terjadi waktu generasi F3 yang nggak pernah terpapar sama sekali masih menunjukkan efeknya. Artinya, ada beberapa tanda epigenetik yang berhasil lolos dari proses penghapusan massal tadi. Oke, ini bukan cuma soal cacing di lab ya. Fenomena ini ternyata sudah diamati di seluruh alam. Dan kemungkinan besar juga terjadi pada manusia. Yuk kita lihat buktinya. Mulai dari tanaman yang mewariskan ketahanan terhadap hama, sampai kutu air yang nurunin helm pelindung ke anak-anaknya kalau ada predator di sekitar, bukti-buktinya tuh terus bermunculan. Ini menunjukkan kalau mekanisme ini mungkin jadi alat adaptasi yang penting banget di alam. Salah satu contoh paling terkenal pada manusia adalah musim dingin kelaparan di Belanda. Para wanita yang hamil selama masa kelaparan parah ini melahirkan anak-anak. Generasi F1 yang ternyata punya risiko lebih tinggi kena berbagai macam penyakit. Tapi poin kuncinya di sini, cucu-cucu mereka, generasi F2, yang lahir di zaman yang jauh lebih makmur dan gak pernah ngerasain kelaparan, ternyata juga menunjukkan risiko kesehatan yang lebih tinggi. Ini petunjuk yang kuat banget bahwa memori kelaparan itu diwariskan secara biologis, kemungkinan besar ya lewat tanda-tanda epigenetik.
Nah, semua ini membawa kita ke sebuah cakrawala baru dalam pemahaman kita tentang warisan dan kesehatan. Ini bukan lagi cuma soal gen apa yang kita punya, tapi juga tentang bagaimana gen-gen itu diatur oleh pengalaman para leluhur kita. Terus artinya apa buat kita? Ini mengubah cara kita memandang tanggung jawab kita ke generasi selanjutnya. Pilihan-pilihan gaya hidup kita sekarang mungkin punya gema yang jauh melampaui hidup kita sendiri. Tentu, penting banget untuk diingat kalau ini adalah ilmu yang masih terus berkembang. Pada manusia, susah banget untuk memisahkan mana efek epigenetik murni, mana yang karena faktor genetik, pola asuh, atau kondisi lingkungan yang sama dari generasi ke generasi. Makanya, penelitian pada hewan jadi sangat penting untuk kita bisa paham mekanismenya. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Warisan epigenetik apa sih yang lagi kita ciptakan? Sekarang juga. Setiap pilihan yang kita ambil, soal makanan, soal stres, soal lingkungan, bisa jadi bagian dari warisan tak kasat mata yang kita turunkan. Kisah hidup kita bisa jadi benar-benar tertulis bukan cuma di buku sejarah, tapi di dalam biologi generasi setelah kita.